Masa buntut dari penggeledahan di kantor Kementerian Ketenagakerjaan pada Selasa kemarin, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 8 tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan tenaga kerja asing di Kemenaker. Komisi Anti Rasuah KPK Selasa sore menetapkan 8 tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing di Kementerian Ketenagakerjaan. Namun KPK belum bisa mengungkap identitas dan peran para tersangka. Penetapan tersangka ini terkait dengan penggeledahan di kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta Selatan Selasa siang. Saat ini sudah ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Secara lengkap nanti akan kami sampaikan. Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli membenarkan adanya penggeledahan di kementeriannya. Kasus yang tengah disidik KPK terjadi pada 2019 lalu berkaitan dengan pelayanan izin tenaga kerja asing di Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Pejabat yang diduga terlibat dalam kasus ini sudah masuk dalam daftar tersangka dan telah dicopot. Menaker tegaskan pihaknya akan kooperatif selama penyidikan berlangsung dan menyerahkan seluruh proses hukum pada KPK. Ini terkait dengan kasus yang sudah lama ya. Jadi tahun 2019 terkait dengan izin penggunaan tenaga kerja asing ya. Apa yang dilakukan oleh KPK pada hari ini sebenarnya kelanjutan dari proses-proses sebelumnya saat penyelidikan ya. Dan kami dari kementerian kita senantiasa support ya, selama ini, termasuk juga mohon dicatat bahwa kita sebenarnya sudah mencopot orang-orang pejabat-pejabat yang diduga ya, terkait dengan kasus ini. Sebelumnya KPK mengungkap bahwa penyidik tengah menggeledah kantor Kementerian Ketenagakerjaan pada Selasa siang. Penggeledahan sebagai bagian penyidikan kasus suap dan atau gratifikasi di lembaga Kementerian Ketenagakerjaan. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Dan bersama untuk mengetahui lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan jurnalis Berita 1 Justinus Pat yang saat ini berada di gedung KPK. Yus, selamat sore. Apakah KPK sudah mengumumkan siapa saja tersangka dan peran mereka dalam kasus ini apa saja, Yus? Baik, dan juga pemirsa BTV, saat ini KPK sedang mengusut kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dan juga suap dan gratifikasi di Kementerian Tenaga Kerja terkait dengan penetapan tenaga kerja asing. Hingga saat ini memang KPK belum memberikan informasi terbaru terkait dengan hasil penggeledahan kemarin di kantor Kemenaker di Jalan Gatot Subroto. Dan juga KPK juga belum merilis secara lengkap, detail, dan juga peran dari para tersangka yang mereka sudah umumkan, yang mereka sudah sampaikan sebelumnya. Dan kasus ini, Said dan juga pemirsa, sudah terjadi pada tahun 2020 sampai dengan 2023. Hanya saja KPK itu baru saja melakukan penyelidikan pada Juni 2024 setelah mendapatkan laporan dari masyarakat. Dan pada bulan Mei tahun 2025 ini KPK sudah menetapkan 8 orang tersangka. Namun hingga saat ini KPK belum memperjelas status dan juga peran dari masing-masing tersangka. Dan tadi disampaikan oleh juru bicara KPK, Pak Budi Prasetyo, bahwa KPK saat ini juga tengah mendalami barang bukti yang digeledah kemarin di kantor Kemenaker. Dan berdasarkan informasi bahwa kemarin itu terdapat 3 buah mobil yang diduga merupakan barang bukti yang disita dari kantor Kemenaker. Demikian saya. Baik Yus, belum ada informasi mengenai siapa saja 8 orang tersangka ini begitu ya. Namun apakah Anda mendapatkan informasi Yus, selain mobil tadi, apa saja kemudian yang disita KPK di kantor Kemenaker kemarin? Di kantor Kemenaker kemarin KPK memang membawa 3 buah mobil yang diduga merupakan barang bukti yang ada di sana, dan juga barang bukti tersebut dimasukkan di dalam tas ransel yang berwarna abu-abu dan juga berwarna hitam. Namun sampai saat ini penyidik KPK masih mendalami barang-barang bukti tersebut dan belum bisa menyampaikan soal apa saja yang bisa dibawa dari kantor Kemenaker terkait dengan kasus peras tenaga kerja asing ini. Demikian saya. Baik Yus, kita nantikan informasi terbaru dari Anda di KPK. Terima kasih atas laporan Anda, Justinus Patrispat, melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas.